Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan terhadap kondisi energi manusia tersebut. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini sesuai dengan topik yang saya katakan tadi ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu, atau memang informasi yang ada di dalam kartu di depan saya ini kebalikan dari diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya melihat dan saya merasakan sepertinya sudah terlalu lama untuk dibohongi dan sudah terlalu lama untuk dimanfaatkan. Bukan hanya dibohongi dan bukan hanya dimanfaatkan, satu energi tersebut seakan-akan selalu memberikan suatu kesempurnaan dari apa yang diperjuangkan, tetapi apa yang diperjuangkan memberikan suatu respon untuk membuat satu energi tersebut merasa seperti berada dalam kondisi yang selalu disalahkan.
Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, munculnya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut letaknya terhadap hubungan asmara. Kenapa saya mengatakan letaknya di dalam hubungan asmara, yang dimana hubungan asmara tersebut selalu memberikan suatu ruang terhadap pihak lain di luaran sana untuk ikut campur terhadap kondisi hubungan asmara yang dijalankan oleh pihak tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang dia miliki, kartu yang saya pegang ini seakan-akan timbulnya berbagai permasalahan di dalam hubungan asmara yang dia jalankan selama ini. Itu adalah akibat dari perbuatan dia sendiri. Kenapa saya mengategorikan selalu timbul permasalahan akibat perbuatan ini manusia tersebut? Karena saya rasa ini manusia selalu memberikan suatu ruang terhadap pihak lain di luaran sana untuk mengendalikan ini manusia. Ini manusia selalu berpetualang, ini manusia selalu menginginkan yang namanya kesenangan, ini manusia selalu ingin menikmati berbagai sentuhan. The Lovers, kartu pertama. Walaupun ini manusia sudah memiliki satu ikatan berupa komitmen terhadap diri kamu, saya rasa itu belum cukup untuk membuat manusia tersebut merasa sangat puas. Itu belum cukup untuk membuat manusia tersebut merasa bahagia. Itu belum cukup untuk membuat manusia tersebut merasa nyaman terhadap diri kamu. Itu yang saya lihat terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya menarik dari kondisi energi yang dia miliki. Saya bisa saja mengategorikan ini manusia pintar untuk berbohong. Ketika berbohong, ini manusia menutupi kebusukan. Suka jajan atau bagaimana saya kurang mengerti ini energi yang dimiliki dia, Wage. Kartu The Lovers membuat masalah, tetapi masalah itu seakan-akan dia timpahkan terhadap diri kamu. Ketika menimpahkan masalah itu terhadap diri kamu, seakan-akan kamu yang membuat permasalahan itu. Pintar berkomunikasi, iya. Pintar berbohong, iya. Pintar memanfaatkan, iya. Semua komplit terhadap ini manusia. Padahal
Kamu sudah memberikan suatu kebahagiaan terhadap ini manusia. Kebahagiaan itu bagi dia hanya sebagai permainan dan sebagai formalitas. Kalau memang ini manusia menganggap diri kamu seseorang yang begitu sangat berharga, tidak akan mungkin muncul kartu The Lovers untuk pertama kali yang saya bukakan. Ini haus akan sentuhan. Ini haus akan seks. Ini dia wage. Yang saya lihat, apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau memang perkataan saya ini tidak kamu benarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau memang perkataan saya ini tidak masuk terhadap logika kamu? Dan apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Lovers. Lagi-lagi kata The Lovers yang akan saya putar balik. Kenapa saya putar balik? Karena tujuan manusia ini ketika bersama dengan diri kamu belum tentu sejalan dengan pemikiran kamu. Tujuan manusia ini hadir di dalam kehidupan kamu hanya untuk membuat diri kamu selalu mendapatkan situasi kacau. Tujuan manusia ini hadir di dalam kehidupan kamu hanya untuk membuat kesabaran kamu selalu diuji. Yang seharusnya hubungan itu penuh dengan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu dia mainkan dan dia putar balikan segampang tangan dia membalikan kedua tangannya. Coba, apakah perkataan saya ini benar atau tidak, wage? Ini manusia bukan cuma satu yang ingin dia nikmati. 2, 3, atau memang doyan untuk jajan. Tidak pernah merasa puas. Habis yang satu ke satu lagi. Habis yang satu ke satu lagi. Ketika yang dia cicipi tidak merasakan suatu kenikmatan, ini manusia kembali terhadap diri kamu. Ketika manusia ini kembali terhadap diri kamu dan dia tidak menikmati apa yang dia inginkan, manusia ini akan pergi tanpa memberikan diri kamu suatu kejelasan, di mana kepergian dia menikmati orang lain. Setelah menikmati orang lain dan membuat kondisi keseimbangan dia terpuruk, dia kembali lagi terhadap diri kamu. Berputar-putar seperti itu karena memang di pikiran dia hanya untuk mendapatkan kesenangan seks. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini terhadap kondisi energi kamu, saya rasa kondisi batin kamu sudah tidak terlalu mementingkan manusia tersebut. Kenapa? Karena diri kamu sudah terlalu capek untuk memikirkan ini manusia. Karena diri kamu sudah terlalu jenuh untuk melihat ini manusia. Kamu selalu memberikan suatu kesempatan terhadap ini manusia, tetapi kesempatan yang kamu berikan terhadap ini manusia bukan dia jadikan untuk pembelajaran agar diri dia berubah, tetapi kesempatan itu seakan-akan membuat diri dia merasa seperti raja yang duduk di atas kursi singgasananya. Kamu yang selalu memberikan kesempatan, tetapi kesempatan kamu itu
seakan-akan menguji kesabaran kamu. Kalau saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana kehidupan di masa lalu kamu, inti permasalahan di dalam hubungan asmara kamu itu bukan dari perbuatan kamu, tetapi dari perbuatan ini manusia. Baik secara rumah tangga, hubungan LDR, dan ketika diri kamu mendapatkan status single parent. Semuanya bukan dari permasalahan yang kamu buat. Sekalipun diri kamu membuat satu permasalahan di dalam hubungan asmara kamu, karena itu kamu menginginkan satu komitmen untuk menikmati komitmen itu di masa tua. Bukan hanya sekedar formalitas yang kamu inginkan. Itu berbanding terbalik dari pemikiran kamu dengan pemikiran diri dia. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dari kondisi energi kamu, saya kesampingkan dan saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut terhadap pihak ketiganya, saya rasa untuk saat ini mungkin hubungan yang dia jalankan itu masih kondisi yang harmonis. Tetapi keharmonisan itu bukan berdasarkan dari ketulusan, berdasarkan dari kemanipulatifan dan kebohongan. Saya rasa ada satu momen atau satu pergerakan dari alam semesta untuk membuka kebohongan itu dan membuat salah satu pihak menyesal. Karena The Lovers ini bisa berbicara terhadap hal positif dan bisa berbicara terhadap hal negatif. Tinggal menunggu ibarat bom, menunggu timernya untuk membuka dan untuk meledakkan kondisi hubungan perselingkuhan itu. Ini manusia masih dibutahkan dengan keharmonisan yang diberikan oleh pihak ketiga. Tetapi ini manusia tidak tahu tujuan pihak ketiga itu akibat apa. Hanya untuk menggoda agar mendapatkan suatu kestabilan materi, atau memang menggoda dari kondisi derajat. Menunggu bom timernya untuk meledak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Kenapa? Karena keluarnya kartu The Empress ini, kamu selalu memaafkan manusia itu. Kamu selalu memberikan ketulusan kamu walaupun diri kamu sudah mengetahui manusia itu berselingkuh di berbagai pihak, berselingkuh di berbagai tempat. Tetapi karena mungkin diri kamu menjaga mental seseorang, kamu mengesampingkan kondisi batin kamu yang tertekan. Kamu mengesampingkan kondisi kesakitan kamu. Kamu menutupi berbagai kesalahan yang dia lakukan di luaran sana agar berbagai pihak di ruang circle kamu merasa hubungan kamu itu baik-baik saja. Salut saya melihat diri kamu. Sudah dihianati tetapi memberikan respon yang positif. Sudah bersedih tetapi kesedihan kamu itu kamu ubah bentuk kebahagiaan. The Empress.
secara tidak langsung kondisi batin kamu sudah tersiksa, tetapi kondisi batin kamu yang tersiksa itu kamu tutupi seperti orang yang memakai topeng diri kamu. Topeng, Wak Geng. Topeng yang dipertontonkan dan topeng yang dimainkan, padahal kenyataannya menderita. The Empress, akibat perbuatan dia yang sering berselingkuh, kamu ditinggalkan dan diri kamu menerima hubungan yang digantung dan kamu mendapatkan status single parent. Bukan hanya single parent yang kamu dapatkan, beban dan tanggung jawab pun kamu pikul dari berbagai tempat akibat dari manusia ini yang hobi untuk berhutang. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Dan bagaimana perkataan saya ini masuk tidak terhadap akal logika kamu? Saya hanya mencoba untuk melihat sesuai dengan penglihatan saya. Apa yang saya lihat, itulah yang saya beritahu terhadap diri kamu. The Lovers dengan The Empress. Hubungan yang selalu diuji, tetapi ketika hubungan itu diuji, selalu bersabar untuk memaafkan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini atau The Empress terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa ini manusia akan menyesal. Kenapa manusia itu akan menyesal? Di saat diri kamu sudah ingin berontak dan ingin meninggalkan manusia tersebut, manusia itu akan merasa kehilangan dan manusia itu pun akan ditinggalkan dari salah satu hubungan yang dia prioritaskan. Untuk saat ini manusia itu belum menyadari, tetapi dalam waktu dekat dia akan menyadari siapa seseorang yang layak untuk dihargai. Itu dia, Wageng. The Empress dengan The Lovers bertolak belakang, tetapi hal itu secara langsung akan membuat manusia itu terpukul. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketujuh pedang, saya rasa satu pedang menggambarkan kondisi kelicikan, kondisi untuk mendapatkan keuntungan, kondisi terhadap seseorang yang benar-benar seperti Dajjal. Apa yang barusan saya katakan ini mungkin itu lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut. Kenapa? Di saat diri kamu sedang sibuk untuk memperjuangkan agar hubungan kamu itu tidak cacat, tidak hancur, tidak kekurangan, manusia ini justru sibuk di belakang kamu untuk bermain licik, mencari sana-sini, gonta-ganti. Itu dia, Wageng. Kelicikan yang selama ini dia berikan terhadap diri kamu, bukan kebahagiaan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Seven of Swords ini terhadap kondisi manusia tersebut, saya hanya mengategorikan, kamu santai saja, kamu rileks, kamu jangan pikirkan, karena seperti apa yang saya katakan tadi, menunggu timernya. Timer untuk bom tersebut meledak. Karena cepat atau lambat, manusia ini akan merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Dia memberikan diri kamu kelicikan, dan untuk dalam waktu dekat
Dia akan menyadari diri dia selama ini diliciki dan dimanfaatkan oleh orang yang dia prioritaskan. Itu dia Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Page of Wands. Di mana kemunculan kartu Page of Wands ini mengarah terhadap satu tongkat. Tongkat yang berdiri tegak seakan-akan sudah terbagi 3. Kamu memprioritaskan manusia itu tidak memprioritaskan kamu, justru memprioritaskan orang lain. Tetapi orang lain tidak memprioritaskan manusia itu ketika manusia itu memprioritaskan pihak lain. Ini Dewa Geng. Ada saatnya manusia ini akan menyadari tongkat yang berdiri tegak itu akan dikembalikan terhadap orang yang layak untuk dihargai dan terhadap orang yang akan dia minta maaf. Dia yang akan memprioritaskan kamu, jadi kamu santai saja. Walaupun kondisi diri dia untuk saat ini lagi bersenang-senang terhadap pihak ketiga, saya rasa itu akan membuat diri dia merasa terpukul. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini akan membuat manusia itu hancur. Kenapa hancur? Tongkat yang dia prioritaskan terhadap pihak lain akan membuat tongkat itu patah. Itu dia Wage. Kelicikan yang dia mainkan terhadap diri kamu justru mengarahkan diri dia untuk hancur ketika diri dia lagi menikmati kesenangan tersebut terhadap pihak ketiganya. The Tower dengan The Lovers dan dengan The Empress. Merasa kehilangan dan pihak ketiga meninggalkan. Bukan hanya meninggalkan, pihak ketiga pun akan membuat manusia ini secara perlahan-lahan akan hancur. Oke Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Sebentar lagi ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Menunggu timernya untuk meledak. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.